Pariangan diperintah dengan sistem pemerintahan tradisional, pemerintahan adat Minangkabau. Dia dipimpin oleh penghulu. Pemimpin pemerintahan tradisional Minangkabau itu berbasis kepada kepemimpinan kerabat. Urutan paling bawah itu adalah rumah tangguh, kemudian parui, kaum, sampai kaum baru suku. Jadi pemerintahnya itu adalah pemerintahan berbasis kekerabatan matrilineal. Jadi dia tidak berdasarkan teritorial, dia tidak diperintah berdasarkan kekuasaan atas wilayah, yang di dalam wilayah itu hidup orang-orang yang menjadi penduduknya. Tapi yang menjadi penduduk wilayah itu adalah orang-orang sekerabat. Paling bawah itu keluarga, kemudian ada kelompok separui atau satu nenek, kemudian ada kelompok kaum, kumpulan dari beberapa parui. Jadi pemerintahan Pariangan di Pariangan itu adalah pemerintahan yang sekarang kita kenal sebagai pemerintahan adat Minangkabau yang berbasis kepada kerabat. Dia memimpin kerabat-kerabatnya sendiri. Nah, tingkat paling tinggi itu kan nagari. Nagari itu adalah fenomena ketatanegaraan modern bagi Minangkabau sebelum datangnya nanti sistem kerajaan. Yang jelas secara pemerintahan, kewajiban mengurus warga yang dipimpinnya berada pada penghulu. Penghulu diangkat berdasarkan kesepakatan kaum. Jadi ada beberapa jenjang kepemimpinan nantinya di Pariangan yang diciptakan pada waktu itu. Di tingkat rumah tangguh dipimpin oleh Tungganai, di tingkat parui oleh mamak juga Tungganai juga, mamak rumah, dan di tingkat kaum itu mamak kaum atau mamak kepala waris, karena warisan itu berada di tingkat kaum. Nah, disitulah penghulu berfungsi dan berperan mengurus masyarakatnya dengan sistem pemerintahan yang berbasis kepada kekerabatan. Dan Minangkabau itu adalah sistem pemerintahan berbasis kekerabatan. Disinilah mula-mulanya, di Pariangan inilah mula-mulanya disusun sistem pemerintahan tradisional adat Minangkabau berbasis kekerabatan, tidak berbasis teritorial. Sementara Pariangan yang kemudian berkembang menjadi Luhak Nantuo itulah konfederasi dari beberapa nagari. Berkembang masyarakatnya, terbentuk sebuah nagari, di sini terbentuk nagari, di sini terbentuk nagari, di sini terbentuk nagari, berkumpul membuat sebuah ikatan federasi yang nantinya disebut dengan Luhak Nantuo. Kenapa dia disebut Luhak Nantuo? Karena dia memang Luhak, konfederasi nagari-nagari yang paling tua, dia yang paling awal. Nah, konfederasi nagari-nagari inilah nanti yang akan menentukan batas-batas wilayah Luhak Nantuo. Konfederasi nagari-nagari yang berkembang ke arah timur itu akan berkembang sampai ke daerah Si Junjuang, dari Pisauanyui, kemudian ke daerah pantai barat sebelah selatan itu disebut dengan rantau Banda 10 dengan 10 nagari utama yang ada di sana, kemudian ke Kubuang Tigo Bale di daerah Solo, kemudian ke Si Junjuang, kemudian juga ke Alam Surambi Sungai Pagu. Jadi itu menjadi batas-batas wilayah Luhak sekaligus daerah pengembangan yang disebut dengan rantau. Luhak adalah daerah inti, rantau adalah daerah perluasan. Luhak mempunyai batasnya, rantau juga mempunyai batasnya. Luhak sekaligus menjadi makna batas, mana daerahnya. Kemudian rantau, daerah perluasan, mana batasnya. Jadi
penyebutan luha dan rantau sekaligus sebagai pembeda, sekaligus sebagai pembatas wilayah-wilayah mana yang daerah inti dan mana daerah perluasan. Nah, luha kadang disebut juga dare. Kenapa dia disebut dare? Karena melihat kondisi struktur tanahnya yang berupa daratan. Dia disebut dare. Siapa yang menyebut dare? Tentu orang yang berada di pesisir pantai. Orang luha sendiri tidak pernah menyebut dirinya mereka itu orang dare, tapi mereka menyebut dari luha. Kemudian ada variasi yang lain untuk mengenali luha ini. Luha juga disebut sebagai daerah pedalaman. Nah, pedalaman ini biasanya bahasa kolonial yang berangkat dari laut menyebut daerah luha ini sebagai daerah pedalaman Minangkabau. Padahal bagi orang Minangkabau dia bukan daerah pedalaman, dia adalah daerah inti, daerah pusat, daerah asal terbentuknya adat, daerah asal perkembangan masyarakat Minangkabau hingga menyebar ke daerah-daerah yang lebih luas. Itulah sekilas tentang sistem pemerintahan yang ada di luha tanah datar. Dan luha tanah datar akan berkembang juga nanti mendapat model baru, sentuhan model baru dengan kedatangan kerajaan Pagaruyung di abad ke-14. Jadi jauh masanya dari abad ke-1 Masehi sampai ke abad 14. Jadi kedatangan kerajaan Pagaruyung di abad ke-14. Oh ya, ini perlu juga kita jelaskan. Jadi kapan Pariangan itu mulai ada? Kapan Nagari Tuwo Pariangan itu mulai ada? Kalau kita buka buku sejarah Minangkabau, diantaranya buku MD Mansur, dia mengatakan bahwa masa sejarah Minangkabau itu dimulai pada abad ke-1 Masehi. Sebelumnya abad ke-2000 tahun sebelum Masehi masa Melayu tua, kemudian 500 sampai 350 tahun sebelum Masehi Melayu muda, kemudian abad ke-1 Masehi itu awal mula sejarah. Apa yang menjadi tanda awal mula sejarah? Terbentuknya masyarakat yang bermukim, yang membangun kegiatan-kegiatan kebudayaannya di sana, mulai dari kegiatan ekonomi, kegiatan politik, kegiatan kesenian, pengembangan bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ciri-ciri masyarakat sejarah itu seperti itu. Dia sudah mulai membentuk masyarakat yang komplit. Dimulai pada abad pertama Masehi. Jadi dari abad pertama Masehi sampai abad kelima Masehi itu adalah masa-masa pembentukan masyarakat Minangkabau. Di mana? Ya di Pariangan itu sendiri. Dibentuk permukiman, dibuat aturan-aturan yang berlaku di dalamnya, disusun masyarakatnya menurut susunan masyarakat kekerabatan. Itulah. Jadi 1 sampai 5 itu masa-masa penting bagi adat Minangkabau, yaitu masa-masa menyusun masyarakat, membentuk wilayah dan membuat aturan-aturan yang berlaku di dalamnya. Sementara masalah perluasan wilayah itu masalah yang sifatnya sangat natural dan alami sekali, karena manusia pada waktu itu mulai berkembang dan butuh daerah-daerah baru yang harus didiami atau dijadikan sumber penghasilan perekonomian masyarakat.